Boruto to Blue Vortex Chapter 13. Dengan cover Boruto Uzumaki tertulis, teruslah maju, tak peduli apa yang menantimu di ujung sana. Di halaman pertama tertulis, Boruto ambruk karena peluru iblis Jura. Mampukah ia mengelak dari serangan susulan dan mematikan? Cerita berlanjut, terlihat Jura sedang memperhatikan Boruto yang terluka. Jura berkata, pemuda yang menarik, sayang sekali kita harus berpisah, tapi selamat tinggal Boruto Otsutsuki, ucap Jura. Di saat Jura sedang memperhatikan Boruto, tiba-tiba Mamushi datang. Mamushi berkata kepada Jura, ups, apa aku mengganggu? Mamushi ya, ucap Jura, ada apa? Atau Mamushi berkata, Matsuri sudah kembali berdasarkan info yang dia dapat. Tidak salah lagi, Boruto memang punya kooperator. Lihat juga Sumire yang sedang menghampiri Boruto yang terluka. Berlanjut ke percakapan Mamushi dan Jura lagi. Jura berkata, begitu rupanya informasi tentang Togedama pun asalnya dari kooperator itu ya. Oi, Togedama yang kau bawa ini, jangan-jangan si Hidari Kala ya, ucap Jura kepada Bug atau Mamushi. Kemudian Jura berkata, musuh kita bukan orang biasa, kita kembali dulu. Kita tidak boleh membiarkan Togedama Hidari membusuk. Jura berkata lagi, Boruto Otsutsuki, kau beruntung. Seakan-akan langit berkata padamu untuk tetap hidup. Mungkinkah ini yang disebut dengan wahyu? Kepada Boruto yang sedang terbaring terluka, sepertinya Boruto juga melihat Jura dari kejauhan. Beralih ke flashback pertemuan pertama Boruto dan Kashin Kojin. Terlihat di situ Boruto sedang dicari oleh para shinobi. Salah satu shinobi berkata, dia pasti masih ada di sekitaran sini, cepat cari. Ataupun yang sedang bersembunyi dan mendengar itu berkata, sial. Tiba-tiba di belakang Boruto ada seseorang yang mengagetkannya. Akhirnya ketemu juga kau, Boruto. Hal ini membuat Boruto kaget. Boruto pun berbalik badan dan berkata, katak. Kemudian katak itu berkata, sekilas kau lihat ada sekitar 20 orang yang mencarimu. Sepertinya kau terpojok ya Boruto, tapi kau tidak bisa membunuh mereka yang tidak berdosa, ucap katak itu kepada Boruto. Kemudian Boruto berkata kepada katak itu, katakan apa maumu? Kemudian katak menjawab, pertama-tama kau harus kabur dari sini, setelah itu baru kita bicara lagi, letakkan tanganmu di atas punggung katak. Katak itu berkata lagi, kau tidak punya waktu untuk ragu, kemanapun tujuanmu sudah pasti jauh lebih baik daripada situasimu saat ini. Atau jangan-jangan kau takut dengan katak? Boruto yang mendengar ucapan katak itu berkata, sial, lalu memegang punggung katak. Berbarengan dengan Boruto, terlihat Kashin Kojin yang sedang berada di suatu tempat. Nampaknya Kashin Kojin sedang menggunakan Kichiyose no Jutsu. Saat Boruto memegang katak itu, kemudian Kashin Kojin berkata, Kichiyose no Jutsu. Dan Boruto pun langsung berada di hadapan Kashin Kojin. Lalu Boruto pun berpindah tempat. Boruto berkata, tempat ini. Lalu Kashin Kojin berkata, di pinggiran negara angin, salah satu bekas markas Orochimaru yang sudah ditinggalkan. Selain lokasi aksesnya tidak mencolok, pintu keluar masuknya juga telah kusamarkan dengan genjutsu. Mereka tidak akan menemukan tempat ini dengan mudah. Kemudian Kashin Kojin berkata lagi, omong-omong, katak itu adalah alat sai ninja, secara struktur mirip dengan katak asli. Tapi itu buatan manusia, yang tadi berbicara denganmu bukan katak itu, melainkan aku yang mengendalikannya dari jarak jauh dengan cakraku. Kemudian Boruto menjawab, kau ini siapa? Kenapa kau tahu soal aku? Kemudian Kashin Kojin pun duduk dan memegang topengnya. Kalau begini, apa kau ingat? Boruto yang melihat itu seakan-akan kaget. Topeng itu, jangan-jangan kau? Lalu Kashin Kojin berkata, aku Koji Kashin, manusia buatan yang terlahir dari tangan Amado Sanju. Boruto berkata, Koji Kashin, mana mungkin aku lupa, kau orang yang membunuh Paman Ao. Kau juga mencoba membunuhku dan guru Konohamaru, ucap Boruto kepada Kaji Koshin. Kaji Koshin menjawab, ada satu hal yang ingin ku tanyakan. Apakah sejak lahir hingga hari ini kau adalah Boruto Uzumaki? Boruto pun kaget dengan pertanyaan Kashin Kojin dan berkata, apa? Kashin Kojin berkata lagi, aku hanya ingin memastikan, jawablah dengan jujur. Kemudian Boruto berkata, kau jangan-jangan tahu soal Geno.
Kemudian Kashin Kojin berkata, Genoya, dalam ingatanku kau adalah Boruto, wadah Isiki yang kabur dari Kara. Yang ku tahu Amado dan aku bekerja sama supaya kau bisa kabur dari sana. Tapi itu keliru kan, ucap Kashin Kojin kepada Boruto. Lalu Kashin Kojin berkata lagi, tidak banyak yang ku ketahui soal kekuatan yang kau sebut Geno, tapi aku paham seperti apa hasil dari kekuatan itu. Pada hari kau diusir dari desa, ingatan orang-orang mengenai dirimu dan Kawaki telah berubah total. Lalu Boruto berkata, kau bisa, padahal jelas-jelas ingatanmu juga telah dipengaruhi Geno. Tapi kenapa? Kenapa bisa kau memahami situasi sampai sejauh itu secara objektif? Kata Boruto kepada Koji Kashin. Kashin Kojin menjawab, karena aku sudah tahu bahwa probabilitasnya tinggi sebelum situasi ini menjadi kenyataan. Boruto pun kaget dengan jawaban Kashin Kojin dan berkata, apa? Kemudian Kashin Kojin berkata lagi, aku belum menyampaikan permohonan maafku, walau itu demi mengoceh Isiki, aku tidak punya pilihan selain mematuhi misi dan bertarung dengan kalian. Aku benar-benar minta maaf, ucap Kashin Kojin kepada Boruto. Boruto menjawab, aku juga seorang shinobi, aku tahu betul betapa pentingnya sebuah misi. Selain itu, rasa frustasi karena tidak dapat menjelaskan posisi kita bukan hal baru bagiku, karena aku pun merasakannya. Lalu Koji berkata, seperti yang sudah kau ketahui, aku dibuat oleh Amado tidak hanya untuk mengalahkan Isiki, tapi juga untuk menghalangi rencana pohon dewa untuk menghancurkan planet. Kashin Kojin berkata lagi, kekuatannya jauh melebihi perkiraanku, karena itu aku pun paham. Setelah berhasil menarik keluar dari dalam Jigen, maka peranku sudah selesai. Tidak ada rasa takut atau penyesalan, selebihnya kuserahkan pada Hokage dan yang lainnya. Kupikir aku tinggal menunggu ajalku dengan tenang, ucap Kashin Kojin kepada Boruto. Sepertinya di saat Kashin Kojin dikalahkan oleh Isiki, Kashin Kojin melihat masa depan yang akan terjadi kepada Hokage dan yang lainnya. Kashin Kojin melihat semua yang terjadi secara tiba-tiba di masa depan. Lalu Kashin Kojin berkata kepada Boruto, begitu melihat rangkaian pemandangan yang muncul satu persatu di depan mataku. Aku pun menyadari gambaran hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Pemandangan masa depan, ucap Kashin Kojin kepada Boruto Uzumaki. Salah satu masa depan yang dilihat oleh Kashin Kojin adalah terlahirnya Shinju. Salah satu Shinju mirip sekali dengan Shinki. Shinki adalah putra dari Gaara, Hokage dari desa Sunagakure. Kashin Kojin juga melihat ada pohon dewa. Lalu Kashin Kojin berkata lagi kepada Boruto, aku pun tersadar meski Isiki mati ini belum berakhir. Selama Jubi itu sendiri tidak musnah, planet ini tetap berada dalam bahaya. Ya, masih ada yang harus kulakukan. Aku tidak boleh mati di tempat seperti ini. Kashin Kojin menceritakan semua hal yang ia lihat di masa depan kepada Boruto. Boruto pun menyimak semua yang disampaikan oleh Kashin Kojin. Lalu Kashin Kojin berkata, lalu untuk menguatkan keyakinan dan memperdalam pemahamanku akan kemampuan ini, aku membandingkan rangkaian pemandangan yang kulihat saat itu dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Lalu Boruto bertanya kepada Kashin Kojin, maksudmu, sejak awal kau sudah tahu bahwa posisiku dan Kawaki akan tertukar karena Geno? Kashin Kojin pun menjawab, itu benar. Tapi sebelum berbicara langsung denganmu seperti sekarang, aku pun tidak yakin. Karena yang tertanam dalam pikiranku adalah sejak awal putra Hokage memang Kawaki. Boruto berkata lagi, kemampuan macam apa itu? Dan lagi, kenapa tiba-tiba kau bisa punya kekuatan seperti itu? Kashin Kojin menjawab, kau pernah mendengar dari Amado soal Shibai Otsutsuki kan? Otsutsuki dari masa lampau yang dulu telah menelan kehidupan di banyak planet dan menguasai semua shinjutsu yang ada hingga disebut sebagai dewa. Boruto pun berkata, Shibai Otsutsuki. Lalu Kojin berkata, anggota Kara yang diperkuat dan dimodifikasi oleh Amado sepertiku, kami semua menerima transplantasi sel Shibai. Tujuannya adalah untuk menginvestasikan satu dari banyak shinjutsu yang dia miliki. Namun berhasil tidaknya mendapatkan kekuatan itu tergantung keberuntungan. Hasilnya Code mendapatkan kekuatan Sumeato, Daemon mendapatkan kekuatan yang bisa memantulkan semua serangan, dan Eida mendapatkan kekuatan ajaib layaknya dewa. Sedangkan Boro Delta dan aku tidak dianugerahi dengan shinjutsu. Tapi saat aku terdesak oleh Isiki, dalam keadaan sekarat, kekuatan itu tiba-tiba termanifestasi dalam diriku. Kekuatan untuk melihat semua masa depan yang mungkin terjadi. Jippo.
Lalu Boruto bertanya kepada Kashin Kojin semua masa depan yang mungkin terjadi. Kashin Kojin pun menjawab, mungkin ini terdengar seperti hal yang sudah sewajarnya, tapi alur yang menghubungkan masa kini dan masa depan tidaklah tunggal. Banyak perkembangan cerita yang tereliminasi karena titik percabangan yang kompleks, dengan kata lain seperti permainan Battle Royale antara takdir. Sebagai contoh, salah satu masa depan yang sudah berhasil kita hindari adalah terbunuhnya Hokage ke-7. Isike berinkarnasi ke dalam tubuh Kawaki, lalu planet ini musnah karena pohon dewa yang ia tanam. Boruto berkata, apa? Shinkojin menjawab, pada kenyataannya sekarang hal itu tidak terjadi, tapi saat itu probabilitasnya sangat tinggi. Biar ku berikan contoh yang lain. Pada hari saat Kawaki melenyapkan sosok Hokage, kau bertengkar dengan Kawaki, alhasil kau terbunuh olehnya. Sarada Uchiha yang berusaha menghentikan kalian pun bernasib sama. Pada perkembangan ini, kau dan Kawaki tidak bertukar posisi. Setelah itu Kawaki bertarung dengan Code yang punya kekuatan luar biasa tanpa harapan menang. Kawaki kalah lalu dilahap oleh Jubi. Pada akhirnya planet ini musnah karena pohon dewa. Sulit untukku membuktikan apa yang hanya aku lihat, apalagi kalau perkembangan itu tidak terjadi. Yang perlu kau paham adalah beberapa tahun terakhir masa depan kita selalu berada dalam situasi di ujung tanduk. Lalu Boruto berkata, cerita yang sulit dipercaya, tapi kau bisa menangkap dengan akurat kondisi yang ditimbulkan Geno. Normalitasnya itu mustahil. Boruto berkata lagi, aku tidak ingin beranggapan bahwa kau bisa melihat segala aspek dari masa depan, tapi harus kuakui bahwa kata-katamu bukan omong kosong yang tidak berdasar. Lalu Kashin Kojin menjawab, itu sudah cukup, terima kasih sudah mengerti. Kemudian Boruto berkata lagi, tapi meski bisa melihat berbagai pola masa depan, ujung-ujungnya tetap terjadi juga kan, lantas apa gunanya? Kashin Kojin menjawab, kegunaan terbesarnya adalah informasi. Untukmu yang sedang dalam pelarian, resiko terjebak dalam situasi terjepit seperti tadi bisa dihindari. Boruto menjawab, ya aku merasa sangat tertolong sih. Lalu Kashin Kojin berkata kepada Boruto, atau aku dapat mengajarkan teknik dan jurus yang sudah kau dapat di masa depan pada dirimu yang sekarang. Dan begitu kau akan mendapatkannya lebih cepat dan efektivitas latihanmu pasti meningkat. Mendengar yang diucapkan Kashin Kojin, Boruto sangat gembira dan bahagia. Lalu berkata, tunggu, itu hebat banget. Memangnya boleh begitu? Kashin Kojin berkata, secara kronologis tidak kontradiktif. Toh aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat dalam Jippo. Ini hanyalah prosedur dasar. Kashin Kojin berkata lagi, aku juga akan memberitahu cara untuk menyelamatkan Sasuke Uchiha yang dijadikan pohon. Tapi pertama-tama aku ingin kau tahu seperti apa kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di masa depan. Lalu Boruto bertanya, kemungkinan terburuk? Kashin Kojin pun menjawab, pertama-tama Jubi akan lepas dari Code dan berevolusi menjadi sesuatu yang baru. Mereka akan muncul di hadapan kita sebagai beberapa manusia pohon dewa yang punya kehendak sendiri. Hal itu mungkin bisa dihindari kalau kita bisa membereskan Jubi yang jadi akar masalahnya sebelum itu terjadi. Tapi probabilitasnya rendah, para manusia pohon dewa selalu muncul dalam hampir semua masa depan yang bisa kulihat, ucap Kashin Kojin kepada Boruto. Lalu Kashin berkata lagi, dan yang paling berbahaya adalah ketua mereka, pria bernama Jura. Boruto pun berkata, Jura? Boruto, kau akan mati dibunuh olehnya, ucap Kashin Kojin. Kashin Kojin berkata lagi, memang tidak semua yang kulihat seperti itu, tapi banyak masa depan yang berujung demikian. Perkembangan setelahnya kurang lebih sama, pada akhirnya Kawaki akan dimakan dan planet ini musnah. Hal itu tidak boleh dibiarkan, masa depan yang terburuk tidak boleh sampai terwujud. Seperti yang aku katakan tadi, ada banyak faktor yang dapat menentukan masa depan. Kan sekarang saat kau mengetahui fakta ini pun, masa depan kita mengubah rutenya setiap detik. Kemudian Boruto berkata, Paman Koji, biar ku beritahu satu hal. Tak peduli meski itu strategi untuk menghalangi rencana pohon dewa, aku tidak akan menyetujui pilihan membunuh Kawaki. Karena tujuanku adalah menyadarkan saudaraku yang bodoh itu dan menyatukan keluarga Uzumaki sekali lagi. Sambil mengikat-ikat kepalanya, Boruto berkata, yang jelas aku sudah paham bahwa Jubi adalah ancaman. Tanpa kau suruh pun, baik Code maupun Jubi akan kubereskan sekaligus. Alur cerita beralih lagi kepada Boruto yang sedang terluka. Di situ ada Sumire yang nampak sedang menyadarkan Boruto yang sedang terluka. Sumire berkata, Boruto, jangan bergerak dulu. Di situ juga terlihat Sarada yang sedang terluka dan Konohamaru mencoba membantunya. Konoha berkata, sial, tulangmu baik-baik saja, tapi sepertinya sarafmu yang cedera. Sarada berkata, aku tidak apa-apa, daripada aku tolong bantu Boruto, ucap Sarada kepada Konohamaru. Adegan beralih kepada Himawari yang nampaknya sudah sadar. Himawari berkata kepada salah satu shinobi, Panisi,
Shinobi itu kemudian berkata, "Himawari, akhirnya kau sadar. Apa ada yang sakit?" Mata Himawari tertuju kepada Sarada Uchiha. Himawari berkata dia terluka, kemudian Himawari lari ke arah Sarada Uchiha. Kemudian Himawari menghampiri Sarada Uchiha, kemudian berkata, "Perlihatkan sebentar," yaitu tangannya Sarada Uchiha yang terluka. Sarada pun memperlihatkan tangannya dan Himawari memegang tangan Sarada Uchiha. Tangan Sarada pun sembuh. Sarada berkata, "Serius, lukanya sembuh." Kawaki melihat Himawari menyembuhkan luka Sarada. Kemudian Konohamaru berkata, "Apa yang terjadi, Himawari, kau?" Dan Himawari berkata, "Karena area lukanya kecil, kurasa dengan begini sudah tidak apa-apa." Tiba-tiba Sumire memanggil Himawari. "Himawari, tolong bantu Boruto juga." Himawari menatap ke arah Boruto dan berkata, "Boruto, dia kembali." Saat Himawari akan menghampiri Boruto, tiba-tiba Kawaki berkata, "Tunggu Himawari, jangan dekati dia." Himawari pun berkata pada Kawaki, "Kakak," namun Kawaki berkata, "Jangan salah paham, aku bukan melarang menyembuhkannya, sebelum itu ada yang harus kita lakukan." Sarada pun berkata, "Kawaki, kau?" Kemudian Kawaki berkata kepada Konohamaru, "Iya kan guru Konohamaru?" Kemudian Sarada berkata, Konohamaru menjawab, "Ya, kau benar, kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali." Sumire pun berkata, "Guru, apa yang..." Sebelum Sumire menyelesaikan pembicaraan, Konohamaru berkata kepada Sumire, "Minggirlah Sumire." Konohamaru langsung memborgol tangan Boruto dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan berbuat kasar. Ini borgol penyegel buatan Amado, dengan begini dia tidak akan bisa menggunakan jurus apapun." Sarada berkata, "Guru Konohamaru." Konohamaru menjawab, "Jangan protes Sarada, ini hanya prosedur yang sesuai aturan. Kita akan menggali informasi yang dia punya dan laporannya pada Hokage ke-8. Terlihat di situ juga Kawaki mengambil katak yang ada di dalam jubah Boruto." Kawaki memegang katak itu lalu berkata, "Katak ini punya Kojikashi, namun katak itu tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi debu." Kemudian Konohamaru berkata, "Ada apa?" Kawaki berkata, tidak ada apa-apa." Kashin Kojin yang melihat situasi itu berkata, "Cih, situasinya jadi merepotkan." Alih kepada Jura, di situ juga ada buah berduri. Dan buah berduri itu langsung menjadi Hidari. Kemudian Jura berkata, "Bagaimana Hidari, ada masalah?" Hidari menjawab, "Entahlah, aku tidak mengerti." Jura berkata, "Begitu ya, kelihatannya kau punya kesadaran diri sebagai Hidari. Tidak masalah, kau tidak kehilangan identitasmu." Matsuri berkata, "Jura, sudah boleh kan?" "Itu loh, aku sudah tidak sabar ingin melihat seperti apa yang akan muncul." Jura pun berkata, "Tidak masalah, pergilah." Ternyata ada bunga berduri yang baru, sepertinya akan ada Shinju baru yang muncul. Kemudian Jura berkata, "Kita harus memikirkan namanya." Chapter 13 Boruto Blue Vortex sampai di sini. Halaman terakhir tertulis, "Dengan pulihnya Hidari, kemunculan manusia pohon dewa baru, dan tertangkapnya Boruto, bisakah mereka terhindar dari masa depan terburuk?"